Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Fadila dengan NIM 190006038. Baik, kesempatan kali ini izinkan saya untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah konseling pranikah. Tentunya dosen pembina saya yaitu Ibu Dr. Nur Farhanah, SPD MPD Kons. Baik, nah saya mau bertanya nih kepada teman-teman. Apakah teman-teman sudah ada yang siap untuk menikah? Hah? Belum? Sama dong. Oke, siap atau belum, kita harus tahu bagaimana persiapan pernikahan. Untuk itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pernikahan. Nah, jadi pernikahan itu merupakan hal yang diimpikan setiap individu, sebab setiap individu pasti itu membutuhkan ketenangan, membutuhkan nafkah lahir dan batin, keharmonisan, lalu kesakinahan dalam menjalani atau dalam membangun sebuah keluarga. Nah, pernikahan ini memiliki tujuan yang sangat mulia. Kenapa saya katakan begitu? Karena tujuannya yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, yang kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Teman-teman tahu nggak, membangun keluarga yang baru itu tidaklah mudah. Kenapa saya katakan begitu? Karena dalam membangun suatu hubungan dengan pasangan, itu kedua orang yang membuat komitmen untuk menikah atau membangun keluarga, mereka harus siap melakukan penyesuaian diri dengan pasangannya. Bukan penyesuaian dalam bidang tertentu saja, namun penyesuaian yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Nah, sebelum menikah, setiap pasangan perlu memahami, mengerti apa itu makna sebuah pernikahan dan bagaimana dapat membina sebuah pernikahan yang berhasil. Nah, untuk itulah diperlukan konseling pranikah agar individu mempersiapkan dan mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya dalam memasuki jenjang pernikahan. Bagaimana cara menyesuaikan diri dengan lingkungan, keluarga, dan masyarakat, serta nantinya dapat mengatasi hambatan atau kesulitan dalam menjalani jenjang pernikahan. Konseling pranikah itu sendiri merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu calon suami ataupun calon istri oleh seorang konselor profesional sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan permasalahan yang dihadapinya melalui cara-cara menghargai, toleransi, dengan komunikasi yang penuh perhatian sehingga tercapailah motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, kesejahteraan seluruh anggota keluarga nantinya. Teman-teman tahu nggak, yang membuat pernikahan bahagia itu bukan tingkat kecocokan antara pasangan aja, tetapi seberapa besar kemampuan dan kesediaan seseorang untuk mengatasi ketidakcocokan. Nah, begitu teman-teman. Saat seseorang mencari pasangan, ia harus menyadari bahwa tidak ada seseorang yang sempurna. Kenapa saya katakan tidak ada yang sempurna? Karena setiap orang itu teman-teman pasti memiliki kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Begitupun dengan kelebihan dan keistimewaan yang dipunyai oleh setiap individu. Indahnya pernikahan itu justru dikala kita mampu menemukan istri ataupun suami yang dapat menjadi teman dalam pencarian spiritual, mitra membangun kehidupan, dan pelipur meskipun dia mempunyai kelemahan. Nah, teman-teman, materi ini menjadi penting karena kebanyakan orang-orang zaman sekarang itu kalau nikah modalnya cuma dua, satu cinta dan dua kerja. Benar atau enggak sih? Gitulah ya. Nah, padahal itu terlalu banyak kekurangannya teman-teman, dan kebanyakan anak muda kan menyikapi hal seperti itu. Nggak tahu, pokoknya cinta, pokoknya sayang, saya mau sama dia, saya udah lama sama dia, saya pokoknya nikah sama dia, kalau nggak sama dia nggak usah nikah. Ya kali ya kan. Nah, terus teman-teman, menjelang pernikahan itu biasanya orang tua juga banyak yang sibuk mencari gedung, mencari undangan, catering, persiapan pernikahannya. Nah, padahal ya sebenarnya yang kita perlukan itu untuk anak-anak adalah psikologi pernikahan, fikih pernikahan, hukum positif pernikahan, psikologi perempuan,
Nah, kesehatan reproduksi, keuangan keluarga juga, dan yang penting lagi itu masa survival, pernikahan usia 1-5 tahun, yang itu mungkin sangat rentan terjadi permasalahan ketika membangun rumah tangga. Ada beberapa persiapan pernikahan dalam Islam. Yang pertama yaitu persiapan calon mempelai. Ya, calon mempelai itu adalah orang yang akan menikah atau orang yang akan dinikahkan. Dan sebelum acara pernikahan berlangsung, tentunya calon sudah memiliki kesiapan untuk menikah. Kesiapan calon mempelai dapat dilihat dari beberapa segi atau aspek ya, teman-teman. Yang pertama yaitu persiapan fisik. Setiap calon mempelai itu yang akan menikah hendaknya memiliki persiapan fisik atau tubuhnya. Dengan kata lain, ia telah mencapai akil balik dan telah siap memenuhi tugasnya melakukan pemeriksaan kesehatan tubuh terlebih dahulu, seperti kesehatan reproduksi. Tujuannya agar nanti ketika salah satu pasangan mengalami masalah pada reproduksi atau yang lainnya, itu bisa diatasi terlebih dahulu. Yang kedua, teman-teman, itu ada persiapan mental. Mental. Nah, jadi ada persiapan mental. Metal. Agar tidak stres atau mengalami masalah setelah menikah, maka sebaiknya mempelai mempersiapkan dulu mentalnya, teman-teman, agar ia mampu menerima segala tanggung jawab sebagai seorang suami ataupun nantinya sebagai seorang istri. Nah, memaksakan diri untuk menikah ketika mental tidak siap atau belum siap, itu dapat menyebabkan munculnya masalah di kemudian hari, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nikah, fisik, mental itu juga harus siap. Mentalnya harus siap. Bukan mau nikah-nikah aja, tapi kita juga harus memiliki kesiapan mental. Gitu ya, teman-teman. Beda ya, teman-teman, ketika kita belum menikah dan setelah kita menikah. Ketika kita belum menikah, mungkin kita bebas ingin melakukan apa saja terhadap diri kita. Tapi beda nanti kalau kita udah menikah, karena kita tidak hanya bertanggung jawab pada diri kita, tetapi kita juga akan bertanggung jawab kepada pasangan kita. Yang keempat yaitu ada kesiapan spiritual. Nah, menikah itu tidak hanya suatu hal yang membutuhkan persiapan mental atau fisik saja, melainkan juga dibutuhkan kesiapan spiritual. Di sini saya yakin pasti teman-teman itu ingin mendapatkan calon pasangan yang soleh dan soleha, bukan begitu? Untuk mendapatkan itu maka kita mulai dari diri kita. Oke, teman-teman, karena jodoh itu adalah cerminan diri. Betul atau benar? Betul, pastinya. Seseorang yang menikah hendaknya meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan banyak tuh teman-teman kejadian seperti ketika 3 hari sebelum menikah dia merasa ada yang menjanggal dalam pernikahannya, atau dia merasa tiba-tiba ingin membatalkan pernikahannya, seperti itu kan, teman-teman. Maka dari itu sebelum kita kuatkan niat, cobalah untuk sholat istikharah terlebih dahulu supaya ia benar-benar merasa mantap untuk menikah nantinya. Yang kelima tuh, teman-teman, ada persiapan ekonomi. Nah, jadi ada persiapan ekonomi juga tentang cuan ini, teman-teman. Ekonomi. Pasangan yang menikah itu tentunya mesti memikirkan juga kehidupannya nanti seperti apa setelah menikah. Jadi jangan nantinya kejadian seperti udah pesta meriah-meriah, ternyata setelah menikah hutang sana sini untuk membayar itu kan pernikahan yang kemarin, gitu kan nggak baik jadinya. Makanya teman-teman, sebelum kita menikah hendaknya calon pasangan kita yang laki-laki itu setidaknya sudah memiliki pekerjaan agar nantinya bisa menafkahi kita. Jangan cari laki-laki yang malas, jangan cari laki-laki yang matre, yang mau numpang hidup sama cewek gitu. Pokoknya kita cari laki-laki yang bekerja keras, bertanggung jawab, ingin berusaha apapun pekerjaannya dan berapapun hasilnya, yang penting bisa mencukupi kebutuhan keluarga nantinya. Meskipun pekerjaan bukan menjadi patokan ya, karena Allah juga berjanji akan menggabungkan rezeki keduanya. Jadi jangan khawatir kalau ingin menikah itu akan jatuh miskin. Uang bisa dicari sama-sama asal kita mau berjuang. Benar nggak, teman-teman? Pokoknya yakin aja ya, teman-teman, kalau ingin menikah itu pasti Allah mudahkan, karena menikah adalah ibadah. Yang terakhir yaitu ada persiapan sosial. Nah, teman-teman, jadi persiapan sosial yang dimaksud ini adalah segala hal yang menyangkut kedudukan seseorang di masyarakat. Nah,
Dari hal ini, seseorang yang akan menikah sebaiknya memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat, terutama tempat mereka akan tinggal. Nah, pasangan yang akan menikah tidak hanya menyangkut hubungan sosial antara pasangan pria dan wanita saja. Karena di dalam pernikahan ini, teman-teman, itu kita menyatukan dua buah keluarga yang berbeda. Beda karakter, beda sifatnya, beda latar belakangnya. Dan semua itu harus bisa disatukan. Walaupun kita berbeda, tapi kita bisa menyatukan dua keluarga. Jadi jangan mikirnya menikah itu cuma aku dan kamu, tetapi keluargaku dan keluargamu menjadi keluarga kita. Iya, benar nggak tuh? Mungkin itulah persiapan-persiapan yang perlu kita siapkan untuk menikah. Saya juga nggak tahu kapan saya akan menikah, tapi setidaknya ini modal bagi saya nantinya untuk bisa memulai keluarga yang baru. Doakan teman-teman, semoga teman-teman juga mendapatkan pasangan yang baik dan bertanggung jawab di dunia maupun di akhirat. Amin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai informasi edukasi kali ini. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.